Jumpa lagi dengan saya, Dewan alias Ditanya omset, Dewan. pedagang ini malah Kita di cengar-cengir. masa PPKM Ada apa orang-orang ya? sibuk dan gelisah, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Dewan alias Dede Irawan. Kita saat ini berada di Bundaran Perumnas, di mana saya akan membahas UMKM di masa pandemi. Teman-teman mungkin banyak yang mengeluh tentang dampak daripada pandemi, apalagi di masa PPKM ini. Tetapi kita akan bertemu seorang narasumber yang aneh. Di masa pandemi dia tetap santai, tetap tenang. Nah, kita pengen tahu rahasianya apa sih? Kok tetap santai gitu loh. Di masa pandemi orang-orang sibuk, di masa PPKM orang-orang sibuk dan gelisah. Sementara orang yang satu ini kelihatannya santai-santai saja gitu loh. Bahkan omsetnya tidak terganggu. Nah, kita akan kenalan dengan orang yang satu ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak Dede. Ya, Pak. Saya mau tanya-tanya nih, Pak. Sebelum tanya-tanya saya pengen tahu dulu. Bapak ini siapa sebenarnya gitu loh. Jadi saya ini kawan-kawan kebetulan berwirausaha di wilayah Bundaran Perumnas Cipularang. Nah, usaha saya itu ada yang kuliner takeaway, ada juga yang modelnya lesehan ya kawan-kawan. Cuman nama usahanya Fresh Corner kawan-kawan. Kawan-kawan kalau mau mampir ke Bundaran Perumnas Cipularang, alhamdulillah saya dan kawan-kawan masih diberi kesempatan oleh pemerintah daerah untuk berdagang dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Oke. Namanya, Pak. Saya tadi bukan usahanya sebetulnya. Namanya dulu baru usahanya, tapi nggak apa-apa. Nama saya Teguh Budianto. Kadang-kadang orangnya gitu. Nama saya Teguh Budianto. Rambutnya udah ubanan, Ya, teman-teman. siap. Nah, Om Teguh, Siap. setiap kali Om Teguh ini kan teman saya sekolah ya sebenarnya. Siap. Nah, saya pengen tahu setiap saya telepon dengan pembatasan, dengan perubahan jam dagang gitu kan ya. Setiap saya telepon, Om Teguh gimana keadaan, gimana sehat? Jawab sehat. Kemudian gimana omset? Omset biasa-biasa saja gitu, nggak ada yang aneh dari omset. Bahkan Om Teguh malah senyum-senyum, malah ketawa-ketawa. Nah, emang apa tidak ada keluhan tah? Atau memang di masa pandemi ini nggak ada masalah gitu Om Teguh? Jujur kalau masalah sih pasti ada ya. Iya. Pasti ada. Ah. Karena kan kalau untuk pembatasan ini kan otomatis kita jatahnya udah pasti ada masalah. Cuman bagaimana kita selalu positif thinking dalam menyikapi keadaan yang sedang terjadi polemik saat ini kawan-kawan. Gitu. Nah, bagaimana caranya Om Teguh menyikapi dengan positif itu kan sementara omset gitu turun gitu kan? Nah, betul. Nah, kemudian kalau siang juga kan orang bekerja nggak ada juga yang mampir gitu kan? Nah, ini konsumen berkurang. Nah, ini bagaimana menghadapi tetap positif gitu Om Teguh? Ya, memang nggak mudah kawan-kawan. Memang nggak mudah dan butuh proses pengalaman kehidupan dan pengalaman berwirausaha. Dalam arti kata, dalam segala sisi itu kan kita masih banyak peluang yang bisa kita ambil kawan-kawan. Contoh misalnya di konvensional saya saat ini sedang ngedrop kawan-kawan. Cuman namanya eksistensi, komitmen dalam berwirausaha itu hukumnya wajib ya kawan-kawan. Dalam arti kata kalau kita dalam melakukan segala sesuatu, apabila kita tidak konsisten, tidak komitmen, ya otomatis brand image kita di mata customer itu akan turun. Nah, mau nggak mau, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin untuk contoh misalnya kayak dari konvensional saat ini saya omsetnya turun, Ya. ya kan otomatis saya kelimpungan dong bagaimana cara bayar karyawan. Berarti secara profesional tetap turun ya? Turun, tetap turun. Nah, itu gimana tuh bayar karyawan itu? Nah, bayar karyawan, misalnya kan karyawan kan saat ini kan tadinya saya pakai 2, cuman kita discuss dengan karyawan bagaimana nih enaknya. Nah, kita pakai sistem rolling kawan-kawan. Oh, tidak mengurangi jumlah karyawan. Ini tapi di rolling. Ada rolling. Di rolling dan minta
pengertian dari karyawan tersebut untuk menambah jam tayangnya. Maksudnya menambah jam dia Yang kerja, tadi- kerja yang lebih tadinya- dari jam biasa. Ya, lebih dari jam normal. Mau mereka? Alhamdulillah mau, daripada nggak ada pemasukan sama sekali. Oh kan? iya benar, daripada dia menganggur ya Iya. Om Teguh ya. Iya. Terus Om Teguh Mereka itu mengenai karyawan tuh ya kan tidak dikurangi. Tetapi kan tetap harus digaji. Kalau nggak di demo loh Om Teguh. Tetap. Nah untuk menambah sementara omset turun gitu. Nah, jadi kebetulan kita juga bersinergi dengan aktivitas online. Maksudnya aktivitas online ini juga internet. Ya, kita melakukan kayak contoh misalnya kita pakai GoFood, GrabFood, atau kita membuat suatu aktivitas melalui media online dalam jenis promosi. Oh, artinya terus ngajak teman di WA, Ya. teman-teman karyawan juga mungkin. Siap. Artinya, tapi itu kan kecil sekali. Om Teguh. Mereka pengennya merubah suasana nih. Misalkan saya hobi kuliner. Misalkan saya kalau malam mau keluar itu dalam rangka makan, Betul. dalam rangka jajan, tetapi Betul. keluar dari rumah bukan makan di rumah gitu loh. Betul. Nah ini Nah. untuk mensiasatinya seperti apa? Kalau untuk ke konvensional sebenarnya sih banyak sekali kendala ya, karena mereka biasa nongkrong berlama-lama. Sekarang otomatis kita lebih dominan ke take away. Ya. Cuman memang untuk beberapa pelanggan ya mungkin kalau memang mereka tetap untuk mau makan di tempat ya kita tetap sediakan, tapi memang kita melakukan pembatasan. Batasan. Nah tapi yang ini masih banyak yang melalui online. Banyak. Artinya punya pelanggan yang setia sebenarnya Om Teguh. Ya ada, alhamdulillah, karena kebetulan kan ya baru 8 tahun. Saya tahu Om Teguh ini adalah kalau dibilang Om Teguh itu dibilang juru kunci atau dibilang yang dimana dedengkotnya Belajar. beneran sejak di bundaran sepi ya, belum ada pedagang. Belum. Nah Om Teguh berarti artinya sudah banyak. Pertama bagaimana pendekatan dengan konsumen ya. Betul. Karena kebetulan juga jadi kalau saya dengan customer itu tidak hanya jual putus, bahkan banyak Jual putus yang apa nih jual putus? jual putus tuh maksudnya gini, konsumen beli, Heeh. ya kan? Terus ya kita hanya sekedar terima kasih pulang, udah gitu. Selesai. Hingga. Tapi kalau saya lebih menjalin silaturahmi kawan-kawan. Oh, artinya Om jadi Teguh malah lebih banyak menjalin silaturahmi dengan. Betul. Jadi konsumen rasa saudara. Betul. Jadi saya tidak hanya sekedar hanya jual beli kawan-kawan. Kadang ada beberapa konsumen itu yang mungkin dia ingin curhat mengenai problem soal hidupnya. Oh, Nah betul, itu biasanya betul. istri saya yang seperti itu. yang pendekatannya. Ya. Berarti dagang di sini sama istri. Iya, saya sama istri. Boleh teman-teman. Ini tip ya teman-teman ya, salah satu tip yang tidak dimiliki oleh orang lain dan ini pelajaran yang sangat berharga. Nah teman-teman di masa pandemi mungkin kesulitan, tetapi Om Teguh selalu dengan ceria gitu loh, tidak pernah mengeluh. Nah Om Teguh selain tadi pendekatan, tetap aja Om Teguh omset tetap berkurang. Kita berkurang dari sewajarnya. Tapi tidak perlu disesali, hanya butuh disiasati. dan tidak marah-marah ke pemerintah nih dengan PPKM. Nggak perlu marah karena justru kalau seandainya saya pernah ngobrol dengan guru saya ya, bagaimana kita menyikapi kehidupan dengan cara semesta alam harus mendukung. Bila perlu dari kita bangun pagi itu kita harus mengucapkan rasa syukur atas apa yang sudah kita terima. Ya, saya selalu setiap bangun tidur, alhamdulillah ya Rob, saya udah dikasih nikmat sehat, bahagia, kemudahan, dan insya Allah energi itu akan terbawa ke bawah ke kehidupan. ke kegiatan sehari-hari. Modalnya sebenarnya satu ya, bersyukur ya Bersyukur dan selalu menjalin silaturahmi. Teman-teman hebat, luar biasa ini teman-teman pelajaran ini. Ada lagi tip Pak Om Teguh. Saya pengen tahu nih supaya teman-teman juga yang mengalami PPKM gitu loh, yang sekarang mengeluh, nggak lagi mencari solusi gitu loh. Jangan hanya mengeluh saja tapi ada solusi. Nah Om Teguh tadi sudah ada lagi Om Teguh. Ada. Apa tuh Om Teguh? Jadi
di masa COVID ini, pandemi PPKM ini kan memang situasi lagi bergejolak ya. Iya. Jadi bagaimana caranya mensiasati, cobalah kita buat kegiatan hiburan yang selain untuk menghibur diri sendiri dan bisa juga menghibur orang lain. Maksudnya? Contoh misalnya saya lagi posisi seperti ini kan otomatis customer tidak banyak. Iya. Nah, tapi banyak waktu luang itu coba saya pakai dengan hobi saya, mancing, saya jadikan konten. Oh iya betul. Oke, artinya dengan buat konten juga kontennya Iya. tuh. Oh gitu. Terus saya tapi juga kan nggak menambah omset penjualan Om Teguh. untuk bikin konten pun kan kita ada ya contoh promosi ya. Promosi secara tidak langsung gitu. Oke teman-teman, artinya teman-teman sekarang Om Teguh ini memanfaatkan semua media sosial. Oh, intinya seperti itu. Jadi sehingga untuk menarik pelanggan, gitu ya. Terus, Bahkan ada pelanggan baru yang lewat WA, yang lewat pesan WhatsApp atau SMS gitu kan, dia tertarik dengan kontennya gitu kan. Selain itu Om Teguh, saya juga distribusi produk. produk. Ya, Produk apa? seperti produk kesehatan sama kosmetik. Berarti ada bisnis lain tapi tidak terganggu dengan PPKM. Ya, kalau yang online tuh sangat tidak berpengaruh dengan PPKM. Oh, tidak terpengaruh ya Om Teguh. Walaupun terpengaruh hanya dikit, itu pun karena konvensional. Om Teguh, mungkin teman-teman pengen tahu nih Om Ya. Teguh. Channelnya Om Teguh apa sih? Teguh Family FC. Teguh Family FC, kalau teman-teman mau pengen tahu Kepoin ya kawan-kawan, kepoin. dagangnya Om Teguh, dikepoin tuh channelnya ya teman-teman, subscribe juga dan jangan lupa subscribe juga channel News Cilegonnya. Siap. Om Teguh, terakhir Om Teguh, harapan Om Teguh nih di masa pandemik yang begitu susah dengan sesama pedagang saja, atau Om Teguh mau mengajak pedagang untuk yuk sama-sama seperti ini gitu. Nah silakan Om Teguh. Jadi begini ya kawan-kawan, sebenarnya untuk menyiasati di masa PPKM ini, yang pertama kita harus sering bersilaturahmi. Dalam arti kata, bagaimana kita menjalankan usaha itu dengan cara bersilaturahmi itu ada kawan-kawan. Jadi kata guru saya pernah bilang, Gue, bisnis apa sih yang paling memungkinkan untuk berkembang di saat situasi lagi krodit? Ya. Pernah saya dengar. Saya jawab, ya untuk saat ini saya menjalankan konvensional. Iya. Saat ini saya nggak ada trouble. Ya oke, nggak ada trouble. Ketika ada Andai trouble. kata ada trouble, bicara gitu ke saya. Saya nggak bisa jawab. Iya. Nah, ternyata kata beliau, usaha yang paling mudah untuk berkembang adalah usaha yang paling mudah untuk diduplikasi, Untuk diajak ke orang lain. untuk kita sama-sama bersinergi dalam usaha tersebut dalam rangka saling berkah, Saling mendukung ya. saling mendukung, saling support. Nah, dalam arti kata usaha yang bisa dan mudah diduplikasi dan tersistem kawan-kawan. Artinya Om Teguh ini menggunakan sistem ya Tuh, tadi media online, media dan online. sistemnya ya Om Teguh ya. Tuh. Oke Om Teguh. Artinya teman-teman kita sudah dapat tip dari Om Teguh bagaimana caranya di masa PPKM ini tetap dapat tidak mengurangi omset terlalu banyak, tetapi keuntungan kita dapat ya Om Teguh ya. Dan teman-teman, demikian dulu nih bincang-bincang dengan pedagang UMKM UMKM di Bundaran Perumnas Cibeber. Kita akan cari lagi kiat sukses atau keluhan dari pedagang-pedagang yang lain, tapi bukan hanya di Bundaran, kita akan coba keliling ke kota Cilegon. Teman-teman, dari saya segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.